Oke, sudah saya record. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Jadi hari ini Selamat siang, kita, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. jadi rencananya kita hari ini adalah presentasi kelompok. Jadi semua kelompok yang belum tampil kita akan presentasikan. Jadi minggu depan tidak ada lagi presentasi kelompok. Jadi cukup 3 minggu kita lakukan seperti ini. Minggu depan paling kita akan melakukan materi baru ya. Mungkin saya men-share bentuknya tutorial ya sama absensi. Kemudian untuk mid test itu di akhir dari perkuliahan. Kalau kita kan misalnya pertemuan itu ada rencana saya ada 16 kali pertemuan, jadi pas pertemuan ke-15 itu akan saya lakukan mid test dan pertemuan ke-16-nya hanya diskusi ringan ya. Takutnya ada materi yang tidak jelas atau kalian kurang paham bisa didiskusikan di pertemuan 16. Jadi pertemuan ke-15 itulah kita akan lakukan mid test. Oke, jelas? Kemudian untuk presentasi ini akan saya bagi menjadi 2 sesi ya. Jadi 3 sampai 4 kelompok tampil, kemudian kita break dulu untuk sholat asar ya. Kemudian jeda sekitar 7 menit atau 5 menit kita akan lanjut lagi ya. Nanti akan saya share di kolom komentar live Zoom-nya, link live Zoom-nya ya. Jadi ini sesi pertama. Kita coba presentasi langsung ya. Kelompok yang belum tampil. Yang pertama itu ada Rindi. Ada Rindi di sini? Rindi tolong direspon. Rindi. Muhammad Farhan. Agustian Al-Rafi. Hadir, Pak. Kemudian Hadir, Pak. ada Rido Saputra. Silakan kalau udah lengkap ya. Ada 1, 2, 3, 4 orang. Mana orangnya silakan presentasi ya. Saya share dulu, udah belum ya? Bentar. Ya, silakan. Sudah boleh akses share. Waktu yang diberikan setiap kelompok 10 menit kurang ya, kalau bisa ya. Maksimal adalah 10 menit, ya seenggaknya punya waktu 7 menit lah untuk presentasi, karena kita akan lakukan tanya jawab. Mana Rindi? Rindi. Hadir, Pak. Ya, Rin. Tolong, Rin. Share materinya atau salah satu anggotanya. Oh, baik, Pak. Ya, kelompok kalian yang akan tampil duluan ya. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Udah keluar, Pak, ya layar, Pak? Oke, udah nampil. Silakan kepada kelompok Rindi, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rindi Anissa, Muhammad Farhan, Agustian Al-Rafi, dan Emrido Saputra akan menampilkan materi tentang properti getter, setter, dan auto implement. Baiklah, pertama. Apa itu properti getter, set, dan setter? Properti adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Seluruh aturan dan tipe data yang biasa diinput ke dalam variabel bisa juga diinput ke dalam properti. Aturan tata cara penamaan properti sama dengan aturan penamaan variabel. Sedangkan metode setter dan getter adalah dua metode yang tugasnya untuk mengambil dan mengisi data ke dalam objek. Dalam PBO kita sering mendengar istilah encapsulation atau pembungkusan. Variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program di mana data tadi dibungkus dengan modifier prepaid agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Baiklah, akan dilanjutkan dengan Agustian Al-Rafi. Nah, metode setter dan getter inilah yang akan membantu kita mengakses data tersebut. Mengapa harus dibuat seperti ini? Ada beberapa alasannya. Untuk meningkatkan keamanan data agar lebih mudah dalam mengontrol atribut dan metode, kelas bisa kita buat menjadi read only dan write only. Dan fleksibel, programmer dapat mengganti sebagian dari kode tanpa harus takut berdampak pada kode lain.
Baiklah, dijelaskan oleh kepada Farhan. Rido dulu. Ridho yang mana? Sorry. Oke, di Ya, sini saya akan melanjutkan cara membuat metode setter dan getter. Cara membuat metode setter dan getter sama saja seperti membuat metode biasa. Contoh, metode setter dan getter harus diberikan modifier public karena metode ini akan diakses dari luar kelas. Perbedaan metode setter dan getter terletak pada nilai kembalian, parameter, dan isi metodenya. Metode setter tidak memiliki nilai kembalian void atau kosong karena tugasnya hanya untuk mengisi data ke dalam atribut. Sedangkan metode getter memiliki nilai kembalian sesuai dengan tipe data yang akan diambil. Selanjutnya, Baiklah, nama metode setter dan getter harus diawali dengan set untuk setter dan get untuk getter. Apa boleh menggunakan bahasa Indonesia? Misalnya isi untuk setter dan ambil untuk getter. Boleh-boleh saja, tapi tidak dianjurkan. Karena jika kita bekerja dengan tim yang lain akan kesulitan apalagi dalam tim tersebut menggunakan bahasa Inggris. Ini adalah contoh metode getter dan setter kelompok kami. Pertama-tama ini adalah kelasnya, buat kelas contoh. Private string di sini sebagai private field-nya, variabel. Lalu public string ini adalah propertinya. Dalam properti ini ada metode getter dan setternya. Lalu ini ada metode, ada method dari field private string ini. Ini kelas program. Ini metodenya. Dan ini adalah input dan ini adalah output yang dihasilkan. Auto implemented. Pada C# 3.0 menyertakan konsep properti yang diimplementasikan secara otomatis yang tidak memerlukan kode di dalam metode get dan set dari properti kelas. Itu membuat kode ringkas dan mudah dibaca. Compiler C#. Wih, kok sepi nih, Ki? Ada Bapak ya? Lanjut. Saya dengar. Saya lagi mendengarkan. Compiler C# membuat bidang privat sesuai dengan properti dan dapat diakses menggunakan metode get dan set. Dan ini adalah contoh codingannya. Dan ini adalah outputnya. Ya, next. Ada lagi terakhir? Ada, Pak. Ya. Dilanjutkan oleh Rindi. Silakan. Intinya, metode setter dan getter bertugas untuk mengakses dan mengisi data ke dalam objek. Kita akan banyak menemukan di contoh-contoh kasus tertentu, seperti dalam pembuatan model data, pembuatan aplikasi Android, dan lainnya. Baiklah, ini. Udah, Pak. Oke, ya. Saya mulai dari mana ya? Saya mau baca dulu definisinya, yang slide pengertian di slide berapa tadi ya? Mungkin yang nomor 2 tadi kayaknya. Next kalau gitu, nomor 3 berarti ya, lupa saya. Nah, yang ini Pak. Iya oke. Method, getter, dan setter ini akan membantu kita akses data tersebut. Jadi yang mana sih yang namanya read only dan write only pada auto implement? Tunjukin codingnya yang mana, baris coding. Hanya menunjukkan aja. Kalau yang read only itu yang ini Pak, yang write only itu yang ini Pak. Bentar, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya kasih waktu dulu. Yang lain tolong dibantu, kasihan tuh. Kalau enggak saya ke perancang berikutnya. Tunjukin aja yang mana read only. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu.
Iya. Kurang tahu apanya. Jawabannya, codingnya. Masalahnya saya Codingnya dengar juga. kalian tuh menjelaskan coding, ini outputnya, ini metodenya, ini inputnya. Cuma gitu doang ya. Tahu yang mana read only dan mana yang write only? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Bentar. Next dulu. Oke, yang ini aja boleh ya. Stop yang itu. Oke. Apa perbedaannya yang getter setter manual sama yang auto implement? Kalau yang get itu kan ada return dan setnya itu ada pengisian nilai value ya. Get itu return dan set itu ada pengisian value. Get itu artinya mengambil, set itu adalah memberi gitu kan, menyeting gitu. Iya. Kemudian yang auto implement tadi coba next. Nah, ini yang manual ya. Nah, ini yang auto tuh yang mana? Coba sebutin. Yang properti, nama propertinya apa? Oh, propertinya public string alpha ini, Pak. Oke. Berarti get dan set seperti itu memang cara penulisannya. Get titik koma. Dia nggak pakai ini lagi, Pak, variabel lagi, Pak. Nggak pakai Otomatis. variabel ya. Variabel. Variabel itu yang mana sih? Kok nggak pakai variabel? Yang di private field tadi, Pak. Yang alpha ini. Alpha kecil tadi di atas. Jadi ada contoh obj1 sama dengan new contoh buka kurung tutup kurung. obj1 titik show me. Apa maksudnya show me itu? Show me Kenapa? itu ini, Pak. Tadi ya. Metode buat nampilin ini ya, Pak. Nampilin apa tuh? Nggak tahu saya. Nampilin? Aduh, lupa bahasa ya, Pak. Lupa bahasanya. Apa bahasanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, terima kasih kelompok Indi, nilainya adalah 85 ya. Cukup ya. Ya, baiklah. Kemudian Ya, terima kasih, Pak. berikutnya ada Rizky. Kelompoknya Rizky Putri Amara. Mana Rizky? Anggotanya. Rizka. Oh iya, sorry. Rizka, saya sengaja ya biar kelompok kelas ini tuh nggak ngantuk. Menyimak nggak omongan saya? Ada Rizka, ada Ata, Farel, kemudian ada Afif, dan terakhir ada Fajri. Silakan. Ternyata kelas ini tidak ngantuk ya. Iya, Pak. Habis ngopi, Pak. Habis. Hadir, Pak. Mana kelompok yang saya sebutkan tadi? Ada Rizka. Oke, terima kasih. Absen dulu, lengkap nggak orangnya? Masuk, Pak. Lengkap nggak orang itu? Afif hadir, Pak. Terus? Afif hadir. Atta Farel hadir, Pak. Oke. Fajri? Hadir, Pak. Rizka? Hadir, Pak. Oke. Kepada kelompok, saya persilakan waktu dan tempatnya. Bukalah. Oh, ini nampak nih, Pak? Ya, silakan. Mulai. Sudah nampak, Pak ya? Ya, Pak. Sudah kelihatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya wabarakatuh. Afif Priyadana Kadarsi dari kelompok 7 dengan NIM 80209000173. Di sini kami akan membahas mengenai pemrograman berorientasi objek. Ya, berikutnya ada Atta Farel Erlando, Fajri Tamran, Baiklah. dan Rizka Amara. Baiklah, berikutnya saya akan Atta Farel dijelaskan oleh Erlando. Di sini saya akan membahas metode yang mengembalikan nilai return. Return adalah sebuah nilai yang dikembalikan oleh fungsi atau metode. Saat fungsi atau metode tersebut dipanggil, fungsi return mengembalikan nilai secara langsung atau sebuah nilai dari variabel.
Nah, kemudian contoh returnnya akan dibacakan oleh Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi melanjutkan wabarakatuh. penjelasan dari kelompok saya. Di sini dalam program ini kami membuat kelas bernama method return. Pertama, kita mendeklarasikan variabel nama dengan tipe data string dengan nilai Damas Hamirul Amin akan diinput di coding jika variabel yang menampung nama dipanggil. Di sini kita telah mendeklarasikan metode getNama tanpa parameter. Kemudian ada metode hitung umur dengan tipe data integer. Integer untuk penggunaan bilangan atau angka. Di sini ada parameter lahir dan sekarang. Umur adalah variabel tampungan dengan tipe data integer untuk menampung nilai. Program ini menggunakan return untuk tiap metode dengan tipe data yang berbeda sesuai kebutuhan kita. Kita memindahkan nilai getNama ke dalam variabel nama saya dan metode nilai hitung umur ke dalam variabel nama saya. Pada variabel nama saya telah memanggil nilai coding dengan isi nama saya, kemudian panggil variabel penampung yaitu nama saya untuk menampilkan isi nilai tampungannya. Pada variabel umur saya, panggil nilai coding dengan isi umur saya, kemudian panggil umur saya untuk menampung isi nilai tampungannya. Nilai tampungannya akan sesuai dengan hasil pengurangan sekarang dikurang tahun lahir. Dan ini ada tampilan outputnya. Ya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajri Tabran. Di sini metode yang tidak mengembalikan nilai atau void. Void adalah metode yang tidak memiliki nilai kembali atau return. Biasanya digunakan tidak untuk mencari nilai dalam suatu operasi. Untuk mendeklarasikannya, kita harus menambahkan kata kunci void. Agar metode tersebut dapat berjalan, kita perlu memanggilnya pada metode main. Kita harus membuat objek dari kita gunakan main. Selanjutnya, contoh void akan dijelaskan oleh Afif. Ya, contoh void. Ya, pertama adalah public class method void. Atau kita bisa buat public static string dengan tulisan selamat belajar method. Public state void cetak tulisan. Ya, tulisannya dicetak console write line. Ya, akan membentuk menulis. Terus public state void dengan cetak nama string console write line. Nama dengan kurung nama saya adalah ditambah dengan nama. Selanjutnya tutup public static void main. Ini harusnya M-nya huruf kecil ya. Huruf besar, harusnya huruf besar. Huruf besar main string art dan cetak nama Damas Amirul. Console read. Ya, berikut adalah outputnya. Ya, sekian dari kami. Ya. Oke, saya mulai ya. Oke, kembalikan ke saya ya. Jadi saya akan mulai bertanya. Coba ke codingan yang gini aja lah ya. Kapan kita menggunakan return, kapan kita menggunakan void? Kira-kira kapan tuh? Saya lihat dari contoh kalian, void itu hanya menggunakan kayak string gitu Pak, kata dia. Rata-rata mahasiswa menjawab seperti itu ya. Void itu nggak mesti hanya string doang ya, tapi integer juga bisa pakai. Selama ini kan kita pakai belajar ini ya, integer juga pada void. Kapan kita bagusnya menggunakan function atau method return? Kapan bagusnya kita menggunakan
metode yang tidak mengembalikan nilai atau void. Function dan void. Kapan bagusnya? Kalau pada coding kalian tuh, saya lihatnya hanya string ya. Bukan pada kelompok kalian aja ya, tapi yang sudah masih belum terjawab sama saya. Kelas lain pun seperti itu. Saya belum puas di situnya. Jadi menurut kalian kapan bagusnya menggunakan function? Kapan bagusnya menggunakan void? Function di sini maksudnya for return ya. Jadi singkat dengan function. Ya, silakan. Function sama return, Pak. Iya. Function itu ialah return ya. Kemudian void itu ialah metode yang tidak mengembalikan nilai. Nanti saya jelaskan kenapa disebut dengan function ya. Ada materi khusus nanti saya jelaskan. Bisa jawab? Nah, kayak gini kan ada metode void ya. Di sini tipe data yang dipakainya itu adalah string ya. Mahasiswa jawabnya kayak gitu ya. Bukan kelompok kalian aja ya. Dia selalu menjawab seperti ini. Kalau void itu selalu string, Pak. Jawabannya salah ya. Terus kalau function itu selalu integer, salah juga jawabannya, nggak tepat. Belum ada yang jawab, kena di hati saya itu belum ada. Mudah-mudahan kelompok ini bisa menjawab. Bisa jawab? Enggak. Ayo, waktunya yuk, durasi. Rizka, bisa jawab Rizka? Oh enggak, saya ganti aja pertanyaannya. Coba ke coding return. Ya, ini dia. Saya mau lihat dulu ya. Ada public string nama. Ya, oke. Kemudian ada get nama. Kemudian direturnkan get nama. Hitung umur, lahir, dan sekarang. Oke, dikurang lahir, kemudian dapat hasil umur. Nah, kira-kira ini kan ada nih return di sini nih, yaitu function hitung umur ya. Public static integer hitung umur. Itu function. Kenapa? Karena ada ciri-cirinya return. Dan dia menggunakan tipe data yaitu integer. Kira-kira hitung umur ini bisa nggak kita rubah menjadi void? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Waduh. Tidak, Pak. Nggak bisa. Ya udah kalau gitu ya. Rizka ya. Ya sudahlah 85 ya. Cukup lah ya. Oke, terima kasih kelompoknya Rizka. Berikutnya saya terakhir ya. Setelah kelompok ini selesai, nanti kita jeda dulu ya. Yang mau istirahat, mau bakar-bakar ya, atau ngopi atau sholat silakan ya. Silakan kelompoknya Shelby Amalia Sandi. Anggotanya ada Ricky Chandra, ada Muhammad Ihsan Rafli, dan terakhir ada Tandi Bagus. Mana orangnya ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Tolong di-share materinya. Hadir, setelah ya oke. Setelah kelompok kalian kita jeda dulu, break dulu ya. Kita break sekitar 7 menit aja. Ya. Oke, Pak. Silakan share dulu materinya. Share dulu materinya, Shelby. Ricky, Pak. Ricky Chandra, Pak. Oh, Ricky Chandra. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Shelby Amalia Sandi. Kami kelompok 1 beranggotakan Shelby Amalia Sandi, Ricky Chandra, Muhammad Ihsan Rafli, dan Tadi Bagus. Di sini kami akan membahas materi method void dan method return. Baiklah, next. Method void. Method void yaitu suatu metode void adalah suatu metode yang hanya menjalankan sekumpulan perintah dan tidak menghasilkan suatu nilai, tetapi masih dapat menampilkan sesuatu ke layar.
Untuk mendeklarasikannya, kita harus menambahkan kata kunci void. Pada program hanya mengeksekusi output atau men-set nilai. Mengeksekusi output di sini adalah dalam rekayasa komputer menjalankan instruksi dari program. Yang akan dibacakan tadi bagus. Metode return atau non-void. Return adalah metode yang berfungsi mengembalikan nilai secara langsung atau sebuah nilai dari variabel. Perintah return harus menyertakan suatu nilai dengan tipe data yang sama dengan tipe data metode yang bersangkutan. Pada metode return mengembalikan nilai harus sesuai dengan yang didefinisikan di metode itu. Contohnya, jika kita menggunakan integer, maka kembaliannya harus berupa integer. Jika kita menggunakan string, maka akan terjadi error. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan Rafli. Ya. Mengenai contoh coding. Baiklah, di sini ada contoh dari coding using system, collection generic, using system.link, using system. Jangan jelasin itu, yang di bawahnya langsung aja. Tambah ada ini itu. tambah, console read line kurang, buka kurung tutup kurung, dan console read line. Terus dilanjutkan dengan integer A, B, dan C. B bernilai 10, C bernilai 20, A sama dengan B tambah C. Console read line, buka kurung, nilai A sama dengan tambah A. Kemudian dilanjutkan dengan integer B dan C. B sama dengan 10, C sama dengan 20. Return B dikurang C. Oke, terus next. Biarin aja nih, skip, next. Ya, next lagi. Pak. Ya, oke, next. Baiklah, itu saja. Oke, oh sebenarnya itu. Oke, back kalau gitu. Back. Jawab pertanyaan aja ya kalau bisa. Back lagi. Back. Iya, ini aja dulu ya. Ada public static void tambah. Itu disebut dengan apa tuh? Saya lupa tadi. Public static void itu disebut dengan? Disebut sebagai kelas, Pak. Kelas. Itu disebut dengan kelas. Benar yang lain? Anggota lain sepakat dulu. Apakah itu kelas? Iya, Pak. Oke, Iya, itu kelas. Ya. Kemudian ada integer A, B, C itu disebut dengan apa? Integer itu tipe data, A, B, C itu variabel. Variabel. Jadi balik lagi ke definisinya, ciri-ciri metode yang tidak mengembalikan nilai yaitu ditulis dengan awalan void. Berarti void tambah itu adalah kelas gitu ya? Fungsinya, Pak. Fungsinya. Coba back lagi. Ya, ini dia ya. Berarti ini sama ya di dalam kelasnya, kelas program. Nama kelasnya itu di sini adalah namanya kelas program. Di dalam kelas program ada metode tambah dan ada function kurang. Seperti itu. Benar nggak pernyataan saya? Bukan begitu, Pak. Nah, Kelas program itu metode utamanya itu static void main. Terus di situ ada pemanggil tambah dan pemanggil kurang. Kenapa? Berarti dalam satu kelas program, nama kelasnya apa ini? Kelas program, Pak. Kelas program. Berarti tadi bukan kelas program. Di situ ada dua metode. Kami memasukkan metode void dan return bersamaan. Iya, benar. Nama kelasnya kita sepakati dulu ya. Nama kelasnya adalah kelas program. Coba next dulu. Kita sepakati ya, namanya kelas program. Nah, ini tadi disebut dengan public static void tambah adalah Method void. Method void, bukan kelas program. Iya, Pak, bukan. Oke, back lagi. Berarti
Back dulu. Berarti satu kelas program ini terdiri dari entry point sama dengan metodenya ya. Nggak beda kelas kan? Enggak, Pak. Langsung satu program. Satu kelas, Pak. Karena kalau saya lihat tidak ada instansiasi objek ya. Tidak ada konstruktor. Jadi kalian buat satu aja ya. Kemudian kalau kita lihat, next dulu. Di situ ada void tambah ya. Kemudian ada function kurang, benar kan? Bisa nggak function kurang? Coba next dulu, ya. Bisa nggak function atau return ini, fungsi yang mengembalikan kurang ini kita gunakan void? Tapi codingnya kita rubah, bisa nggak kira-kira? Kita balikin yang kurang, kita gunakan void, yang tambah kita gunakan function atau return. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Azan tuh. Apakah bisa seperti itu? Ayo saya buat simple aja. Bisa atau tidak bisa? Kalau tidak bisa, alasannya apa? Kalau bisa, alasannya apa? Tinggal jawab aja ya. Kurang paham. Berarti coba yang lain, yang kan ada beberapa, ada Ricky, ada Ihsan, ada Tandi, bagus. Coba kira-kira apa kalian? Jawabnya adalah kalau dari Selby dibilang kurang tahu. Kalau Ricky bisa atau tidak bisa? Kurang tahu juga, Pak. Kurang tahu. Ihsan, Rafli? Aduh. Nggak tahu. Tandi bagus? Tandi bagus? Ikut B. Kurang paham. Oke, nilainya 80 ya. Cukup lah ya. Oke, berarti kelompoknya Selby sudah selesai ya. Terima kasih ya. Jadi 80 itu sebenarnya udah cukup banget ya. Karena kalian bisa ngejar di nilai kuis, nilai tugas individu ataupun tugas kelompok dan tes dan lain-lain ya. Masih 80 itu udah oke banget ya. Tenang aja, aman kok ya. Kemudian setelah ini, kalian udah selesai ya. Coba di stop dulu ininya, sharingnya. Ya, terima kasih ya. Jadi setelah kita jeda istirahat sekitar 5 menit, yang mau sholat-sholat, nanti saya akan post di kolom komentar ya sesi bagian kedua ya. Saya harapkan mahasiswa yang jumlahnya ini berapa jumlahnya? 38, Pak. 18. 30, Pak, 30. 30 ini hadir kembali ya. Karena kita akan habiskan di hari ini, nggak ada lagi buat minggu depan. Minggu depan paling saya lakukan adalah tutorial, kemudian Zoom biasa ya. Saya nggak akan lagi presentasi kelompok, inilah yang terakhir. Jadi saya harapkan yang hadir melihat juga atau apresiasikan temannya yang akan presentasi ya. Hargailah dia ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita break 5 menit, nanti saya share kembali link Zoom yang sesi kedua. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Waalaikumsalam.